Halo guys, ya kembali dengan saya Angga di channel Angga Kalem. Ya, saya akan mendaki kebun di kampung saya. Kita berangkat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa membaca bismillah guys, untuk membaca doa supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala akam sih guys. Nih guys, kebun di kampung saya guys. Ini baru berangkat guys. Termasuknya ini hutan juga guys, hutan warga guys, yang dikelola warga. Ini saya rencananya mau ke kebun punya almarhum mbah saya guys. Yang sudah lama dirawat. Wah, ada burung guys. Burung apa ya guys? Terbang guys burungnya. Ini kebunnya agak nanjak guys. Sebenarnya hutan guys, cuma dikelola oleh warga. Nih kita sudah menajaki dua kita nanjak lagi guys. Sudah guys, lumayan guys, karena tempatnya nanjak kebunnya. Ini kita sudah nanjak lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangan tangannya pegangan tanaman kecil guys. Kalau nggak pegangan bisa terjungkal guys. Tuh guys, punya guys. Kita manjat lagi guys. Ini saya lewat kebun orang-orang guys, karena jalan lewat kebun umumnya nggak bisa dilewati guys, karena sudah lama nggak dirawat. Jalannya harus dibuat jalan baru lagi. Ini nanjat guys, pegangan kayu
yang sudah ditebang, guys. Itu nanjak guys tuh, pemandangannya dari sini, dari atas kelihatan guys. Kalau nanjak guys. Ini saya kesini guys, ke kebun saya guys, kebun peninggalan mbah saya guys. Tinggi guys rumputnya. Saya sendiri guys kesini guys. Aduh. Ini sebenarnya hutan guys, cuma dikelola warga jadi kebun guys. Capek guys. Ya, saya coba keliling-keliling guys, keliling-keliling hutan, keliling kebun. Nah, ini kebun peninggalan mbah saya guys. Dari kecil saya suka kebun guys, hampir tiap hari guys, nyari kayu bakar sama ya pohon kelapa. Dulu masih bisa guys, waktu masih kurus, sekarang udah gemukan. Ya, ibaratnya saya lagi nostalgia bolang guys. Ada quote yang mengatakan sendiri aja tetek guys. Kita menerobos guys. Bambu guys. Ini kita keliling kebun guys. Ada pohon di sekitar kebun, ada pohon salak guys. Masya Allah, wah gila. Ini drill petualangan guys. Apapun kita terjang, yang penting kita nggak merusak guys. Yang penting kita sudah berusaha safety, kita berangkat baca doa, kita tinggal hati-hati guys. Kita terobos guys. Saya merunduk guys karena banyak rumput dan rumputnya menjalar guys.
Ini nanjak guys, bukan jalan datar guys. Kebunnya nanjak kampung saya. Tuh guys, banyak tanaman buahnya nempel. Ini saya keliling guys. Aduh, belum istirahat. Ini ada pohon salak guys. Cuma di kebun saya yang ada guys, di kampung saya jarang. Cuma sekalinya berbuah langsung dimakan hewan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada pohon ketapang guys. Itu udah di atas guys. Tuh pemandangannya lagi berkabut guys, jadi kurang kelihatan pemandangannya dari atas. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, capek guys. Alhamdulillah nyampe atas juga guys. Sebenarnya deket guys, cuma nanjak jalannya guys. Tapi itu nostalgia guys. Tapi karena udah biasa guys, OTW dari kecil main di kebun sama teman-teman guys. Hampir semuanya teman-teman di kampung saya masa kecilnya sama guys. Jadi secapek-capeknya manjat kebun, insya Allah masih kuat guys ya. Baik guys, kita rehat istirahat dulu guys. Oke. Baik guys, kita akan masak kopi guys ya.
keras ya. Keras banget guys. Pada batu guys. Kotak ini. Kotak kayak gini. Buat seru-seruan guys. Daripada 10. Nyala guys apinya guys. Wah mati lagi guys, banyak dongkrak guys. Aduh panas. Susah guys nyalain api ternyata guys. Aduh
angin gede guys, jadi mati-matian anginnya gede guys. Panas coba ini. Kita langsung masak guys, kayak ini guys. Guys, balik air guys. Bawah air guys. Alhamdulillah guys, nyala guys. Kita tambahin guys. Ini guys. Aduh, panas. Masak air guys. Alhamdulillah guys, apinya gede guys. Alhamdulillah. Mantap guys. Wah, jatuh guys. Tumpah guys, aduh kosong. Ternyata kosong guys, ini jatuh. Pegangin guys kayak gini guys. Yang penting nyala guys. Kita masaknya kayak gini aja guys. Yang penting nyala guys. ada saatnya guys. Terus kita kasih lagi guys, biar nggak mati guys api. Saya lupa guys, ternyata pancinya ada pegangannya tuh gitu, pakai ininya guys, nggak perlu bikin kompor-komporan guys.
lagi guys. Aduh, apinya meledak. Panas guys. Panas. Mateng guys. Mateng guys. Airnya. Waduh, masukkan garam guys. Alhamdulillah matang. Terus kopinya guys. Dikit. Mantap ya, yang ngefull guys. Mantap guys. Kita tuangin airnya guys. Wah, ada asapnya guys. Guys. Waduh. Sendok. Coba sendok guys. Kita pakai lidi nih guys. Tadi lupa guys. Wadahnya malah dibakar guys. Wadahnya. Mantap guys. Jadi guys, ngopi dulu guys. Ngopi. Mantap guys. Capek-capek minum kopi, mantap. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat ya Allah. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Alhamdulillah. Terkadang hidup ini harus dinikmati guys. Susah senang kita jalani, kita hadapi guys. Seperti minum kopi guys. Kopi hitam, kopi kapal api ya. Ada pahit manisnya guys. Ya balance guys.
asap. Masya Allah. Sekali kita memang harus seperti ini guys, kita pergi sendiri guys ya, sambil kita mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Adanya alam semesta beserta isinya ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya kita disebut makhluk guys. Makhluk itu artinya yang diciptakan, sedangkan Allah itu al-khaliq. Al-khaliq itu artinya yang maha menciptakan. Jadi semuanya itu Allah yang menciptakan ya. Alhamdulillah, sambil ngopi guys ya. Ya semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan rezeki yang luas ya. Tuh guys, hasil bolang di kebun hutan guys, termasuknya dekat guys ya, cuma jalannya yang nanjak guys, tapi ini udah termasuknya di atas guys. Masih ada lagi ke atas, itu perbatasan kebun orang lain guys. Sekitaran sini masih aman guys, sejuk ya. Dulu pemandangan kelihatan semua guys ya, ya di beberapa kecamatan view-nya bagus guys. Cuma sekarang sudah lama nggak terawat dan saya juga belum sempat bersih-bersih apa rumput yang tinggi guys. Seru guys. Saya belum pernah mendaki gunung guys ya. Tapi kalau mendaki kebun hutan yang nanjak ya sudah sering guys. Ngopi-ngopi. Lupa guys, nggak bawa singkong guys, nggak bawa ubi buat dimasak guys, buat dibakar guys. Pas nyari lagi udah habis guys, singkong sama ubinya guys udah direbus di rumah. Enak guys, kayak gini aja kita menikmati guys, menikmati alam ciptaan Allah. Sejuk guys, yang penting kita baca bismillah guys. Saya juga kalau yang tempat yang jarang kita lewati deg-degan guys ya, karena
kita tidak tahu kan medannya ya. Tapi minimal kita sebelum berangkat kita baca doa guys ya. Kita serahkan kepada Allah ya. Ya, apapun kondisinya guys, kita tawakal kepada Allah, kita baca doa bismillah. Karena faidah membaca bismillah itu satu guys, salah satunya yaitu barang siapa yang membaca bismillah maka setan akan lari guys, akan lari terbirit-birit ya. Jadi minimal kita berdoa guys. Ya mungkin sebagai manusia ada apa rasa takut juga ya guys, manusiawi, sifat manusiawi, tapi apa namanya perasaan khawatir itu biasa guys. Alhamdulillah kenyang guys. Tinggal dikit guys. Ya kita buat seru-seruan aja guys daripada gabut. Hari Minggu libur. Ini biasanya banyak nyamuk guys, makanya saya pakai jaket guys. Pakai jaket kalau nanjat kebun guys atau hutan, pakainya jaket guys. Sama celana panjang. Bukan takut guys, bukan takut apa namanya, kenapa apa takut apa namanya ya, gaya-gayaan guys, bukan gaya-gayaan. Tapi memang biasanya banyak nyamuk guys. Terus dua banyak apa rumput menjalar guys, terus berduri guys. Jadi safety aja guys, demi safety ya. Terus juga yang terhindar dari apa, dari semak belukar guys, itu bisa nancep, kalau kena kaki sakit guys. Sebenarnya malah saya seringnya nyeker guys kalau kebun ya, nyeker. Kadang juga pakai sendal, pakai apa sendal. Masya Allah, nggak terasa ya guys, sudah lama ya. Dewasa memang terkadang perlu sesekali kesendirian guys ya. Kita duduk menyendiri kayak gini guys sambil ngopi guys. Saya orangnya random guys ya, orangnya random ya, ya biasa guys ya. Ya pendiam tapi random ya, orang yang mungkin belum kenal atau apa namanya nggak akrab ya, biasanya mungkin manengnya pendiam guys. Kalau udah kenal biasa guys. Maaf ada ini guys, random guys ya, slow guys, merakyat ya. Yang penting kita tahu batasan guys ya, mana yang baik yang nggak baik kita jauhi guys ya, hindari ya. Kita baik kita ya slow guys, namanya hidup ya guys ya. Kita sama agama lain kita saling toleransi guys ya, saling berbuat baik juga guys, namanya muamalah sosial guys ya. Dalam kerja kita ya kita harus sama guys, dalam kehidupan kita. Kita di masyarakat seperti apa, kita di kerjaan seperti apa, kemudian dalam pergaulan seperti apa ya, kita sama aja guys ya. Ya, kalau orang bilang jangan cari muka atau jangan bermuka dua, betul guys ya. Memang kita memang
dimanapun ya jadilah diri sendiri guys ya. Kita mungkin orang biasa atau presiden sekalipun misalkan, atau pejabat apalah ya, kita belajar ngayom guys ya. Saya juga ketika menjadi guru guys, mengajar di sekolah guys ya, dengan murid saya biasa guys ya. Jadi nggak serius terus guys, kadang membaur ya dengan murid. Kita memahami karakter murid seperti apa, kita berusaha untuk memahami guys. Jadi ada waktunya kita tegas guys, tapi itu jadi kenangan guys. Jadi kenangan tersendiri gitu guys. Kebersamaan itu enaknya tanpa circle guys. Tanpa circle ya, kita bergaul aja, bergaul dengan siapapun ya. Karena apa, kita hidup ya seperti teladan kita Nabi Muhammad ya. Beliau hidup ya di sosial masyarakat ya dengan siapa aja ya, orang kaya, orang biasa ya, pejabat ya pejabat pemerintahan atau tokoh di masyarakatnya ya. Beliau mengedepankan akhlak ya guys, akhlak, attitude ya, karakter, persewa unggah-ungguh, tata krama ya, PPKN, sopan santun ya, toleransi, menghargai, menghormati. Jadi bukan hanya teori guys. Kalau teori ya karakter misalkan, karakter apa, seperti apa ya. Padahal simple guys ya, yaitu semuanya adalah dengan ilmu akhlak guys. Ilmu akhlak dalam agama kan ada tauhid ya, agar kita tahu siapa Tuhan kita ya, Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian ada fikih agar kita tahu ibadah yang baik dan benar itu seperti apa caranya. Kemudian ada tasawuf atau akhlak ya, akhlak atau tasawuf ya, supaya kita bisa beradab dengan akhlak yang baik ya. Ini makanya dalam kehidupan juga orang kadang salah kaprah guys, atau dalam artian salah memahami, seolah-olah setiap yang orang nilai tentang kita, diri kita, atau begitu pun sebaliknya kita menilai orang lain sesuai dengan cara pandang kita sendiri guys ya. Padahal tidak semua atau tidak selalu apa yang orang lain nilai kepada kita atau kita menilai orang lain itu tepat guys ya, tapi ada referensinya guys, atau ada patokannya, ukurannya, yaitu ilmu akhlakul karimah ya. Makanya orang bilang attitude-nya dipakai ya. Yang seperti apa dulu ya. Misalnya di PPKN ya, dia belajar tentang kesopanan ya, sopan santun, tenggang rasa ya. Itu kan kita diajarkan ya, kita harus bersikap ramah ya, rohmah ya, kasih sayang. Kita kasih sayang bukan hanya kepada manusia, sesama manusia kita, hewan, kepada hewan kita ini ya, kepada siapapun kita harus berusaha untuk baik ya, tanpa memandang siapa orang guys ya. Karena kalau kita karakter itu sudah baik guys, kita mau jadi apapun pantas guys. Misalkan Anda atau kita lah jadi presiden, misalkan kalian ya bisa pantas kalau akhlaknya baik misalkan ya. Sekalipun misalkan Anda menang jadi presiden atau jadi pejabat apa, atau jadi orang penting, tapi karakternya nol, attitude-nya minus ya, nggak baik guys, gimana masyarakat mau cinta guys atau senang ya mungkin senangnya sebatas privilege guys ya, tapi belum tentu guys ya, secara hati nurani itu baik guys di sisi Allah guys. Jadi
ada dua penilai guys. Kadang manusia bisa benar atau salah menilainya ya, tapi ada yang tepat ya guys, itu ilmu akhlak ya. Makanya tidak sembarangan sebenarnya dalam menilai orang lain ya. Makanya saya lebih suka diem guys, pendiam ya, tapi bukan berarti ini guys selalu diam terus guys ya. Misalkan saya lihat sendiri guys, kadang-kadang lucu aja guys, saya lihat diem sendiri, orang lain kok diem aja ya. Kok kamu pendiam gitu kan ya, masa saya harus ngobrol sama tembok, kan namanya orang dari duduk sendiri kan tinggal disapa ngopi-ngopi gitu kan, atau basa-basi sini ngobrol gitu kan, atau kita bahas obrolan apalah ya, tinggal diajak cerita aja guys ya. Itu malah seru guys. Itu namanya mencairkan suasana guys. Alhamdulillah saya hidup di lingkup saya guys, sosial masyarakat guys, nggak pernah ada problem guys. Kumpayahnya kumpul-kumpul ya, musyawarah RT guys, lingkup RT kumpul-kumpul guys ya, doa bersama ya. Alhamdulillah berkah guys ya. Jadi hidup slow guys ya, merakyat tapi bukan sekedar ikut-ikutan. Kita tahu batasan ya, mana yang harus kita ikuti dan tidak guys, yaitu ilmu agama Islam ya. Kita berusaha untuk mempraktekkan atau menerapkan dalam kehidupan kita guys ya. Ya adapun dengan agama apapun ya simple guys, kita saling toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya. Tapi dalam pengamalan akhlak kita harus baik kepada mereka ya, tetap baik. Misalkan ada non muslim ya, atau di luar agama kita ada yang kesusahan, ya tidak masalah, kita bantu, jangan pilih-pilih. Misalkan tetangga kita non muslim lagi kesusahan ya, lagi kena musibah, misalkan jatuh atau kena musibah apa, kita tetangganya misalkan ya kita bantu semampu kita ya. Begitu dengan kita sama muslim ya, kita respect ya, respect ya. Jadi kadang-kadang orang juga salah guys dalam bukan salah ya, kita kurang bijak kadang-kadang dalam memahami NKRI ya. Makanya NKRI harga mati ya. Itulah pentingnya toleransi guys. Indonesia dari mana, Sabang sampai Papua ya kan, berbeda suku, bahasa ya, agama ya. Kadang-kadang agama juga ada 6 ya guys, ada Islam ya, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu ya guys, Katolik ya. Kita toleransi guys, tapi bukan berarti kita misalkan agama kita Islam, orangnya gereja kita ikut guys, ikut ibadahnya, bukan gitu guys. Artinya ya silakan ya. Yang penting dalam muamalah sosial kita baik guys ya. Dimanapun kita berada guys, insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat guys, bermanfaat dalam kehidupan sekecil apapun. Bahwa kita ramah, bersikap ramah dengan orang lain, dengan siapapun, tanpa memiliki rasa hasad, iri, dengki, atau hati berniat yang tidak baik kepada orang lain. Itu pun juga termasuk daripada kita mengamalkan ilmu agama guys ya, praktek akhlak. Itulah makna kehidupan kita guys ya. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'um linnas ya, sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Kita berusaha memberikan manfaat semampu kita. Makanya ada motivasi ya guys dalam ibadah ya, fattakullah mastata'tum ya, dan ya, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian guys, semampu kita ya. Itu jadikan motivasi guys. Nggak mungkin misalkan orang tua udah sepuh sholat guys, misalkan ya, sholat tidak mampu
berdiri, bisanya sambil duduk atau berbaring, kita paksa berdiri ya, kasihan guys ya. Jadi ada rukso, misalkan sakit nggak bisa berdiri, duduk atau sambil berbaring. Batak dulu semampu kita. Kita tidak bisa sama dengan orang lain, dan orang lain pun tidak bisa sama seperti kita dalam pengamalan ya, pengamalan ilmu agama ya. Tapi Nabi kita memberikan teladan yang baik guys ya. Kita berusaha mencontoh beliau semampu kita guys. Makanya kalau mencontoh 100% ya berat guys, susah, kayak mustahil guys di zaman sekarang ya guys. Tapi kalau kita berusaha mencontoh semampu kita ya, kita bisa guys, sedikit-sedikit kita bisa guys ya, sehingga kita insyaallah menjadi orang yang termasuk cinta kepada Nabi. Jadi tidak ada sebatas cinta, saya cinta Nabi, uhibbuka fillah ya Rasulullah ya. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita praktekkan ya, bersama dengan Nabi semampu kita ya. Kalau berat bagaimana ya, semampu kita ya, yang wajib kita kerjakan Pak. Lalu iring yang sunnah kita kerjakan ya, beriringan ya. Tidak mampu semua ya, minimal yang wajib dulu kita kerjakan ya. Banyak sekali, bahkan senyum kita pada orang lain ya, itu pun ya sodako guys, sedekah, memberi kebahagiaan, sedekah ya. Tapi harus tahu tempatnya guys. Misalkan ada orang yang meninggal ya, kita jangan tertawa guys. Ada orang meninggal kita tertawa ya, kita berduka cita guys, kita merasa bela sungkawa, sedih ya. Tapi satu sisi kita juga memberikan nasihat ya. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran ya, kesabaran ya pada yang orang lain ya. Ya, bahkan diri kita pun bisa jadi juga ya banyak ujian guys ya. Termasuk saya pun sama guys. Ya, ujiannya ya banyak, tapi juga jangan kufur nikmat, artinya harus balance itu seimbang ya. Kadang kita merasakan nikmat ketika nikmat ya kita bersyukur alhamdulillah. Ketika diuji dengan kesulitan, kesusahannya sabar ya, sabar ya. Kita bersabar, kita tawakal kepada Allah, tetapi kita juga harus berusaha ya. Jadi panjang guys kalau diceritakan guys ya. Kita ngobrol aja guys ya, enak guys kalau sambil ngobrol kayak gini guys ya. Saya kalau lebih suka guys ngobrol atau ini langsung guys ya, real guys. Jadi real. Kalau merencanakan atau ini kadang-kadang belibet guys ya. Tapi kalau kayak gini santai, enak guys, kadang-kadang nyambung guys. Ngobrol juga berjam-jam kuat guys. Kalau asik guys ya, nggak harus asik juga sih sebenarnya. Jadi nyambung, nggak harus nggak nyambung, tapi kita ngobrol santai ya. Kita saling menghargai teman bicara kita guys, siapapun ya, kita dengarkan ya. Ya harus kayak gitu guys, hidup guys ya. Bisa adaptasi dengan lingkungan guys. Makanya ada Gen Z ya, yang jadi RT di umur berapa, 19 tahun ya, di mana Jakarta ya kalau nggak salah. Itu bagus guys ya. Hebat ya guys, berani. Kalau saya masih mikir-mikir guys ya, tapi bukan berarti saya juga nggak berani guys ya, dalam artian masih ada orang yang lebih dewasa guys ya. Saya sebatas bantu lah guys. Bantu tetap support ya di masyarakatnya. Iya
laki-laki aja turah turu ya kata quote-nya ya. Laki-laki aja turah turu tangi. Kayak gitu ya guys, itu quote-nya bagus guys ya, motivasi guys. Udah pengajian guys, saya lama guys, hampir 1 jam guys, dari jam 10 guys, ini udah mau duhur guys, 2 jam, Masya Allah. 2 jam guys, saya kira santai gini udah paling 5 menit 10 menit ternyata udah 2 jam guys. Padahal deket guys ya, mungkin asik guys kayak gini guys, kita ya daripada saya ngobrol sama tembok guys. Jadi slow guys, sambil merenung kita, sambil mencari ide baru guys. Ide apa ya, saya doakan semoga kita semua sukses semua ya guys, sukses dunia akhirat ya, tidak hanya di dunia. Karena dunia ini apa guys, kalau kita mengejar cita-cita A B C ya, terus masih ada lagi Z, masih ada lagi seterusnya sampai Z ya. Karena batas hidup ini kan kematian guys, habis kematian ada lagi guys, kita bangkit terus kumpulkan di padang mahsyar guys, dipanggil satu-satu namanya, ditimbang amalnya ya. Ya habis itu kita tahu pahalanya banyak atau sedikit, atau seimbang ya, atau kurang ya, atau bagaimana ya, baru kita menyeberang jembatan Siratul Mustaqim guys, jembatan Sirot ya, maksudnya jembatan Sirot, jembatan yang berada ya, yang berada di atas neraka jahanam guys. Jadi ngeri guys kalau jatuh lewat jembatan Sirot itu, jatuh ke neraka jahanam guys, bawahnya guys. Semoga kita selamat guys ya Allah ya. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi ya. Jadi kita juga harus banyak menyebut salawat guys ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad ya guys ya. Masya Allah, seger guys. Saya orangnya suka ketawa guys, jadi tapi bukan berarti ketawa terbahak-bahak terus ya guys, artinya ya menikmati guys kayak gini guys, enak guys. Ditemani ini ya guys, ditemani penonton YouTube juga guys. Doakan saya juga ya guys, semoga sukses. Udah ada guys, alhamdulillahirobbilalamin. Kaget guys karena posisi jauh. Ya udah cukup ya guys, kalau udah ada saya mau turun ya, mau sholat dulu. Terima kasih guys ya. Flash guys. Ya kita turun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Flash guys. Kucing guys. Celananya kotor guys. Jatuh guys, kucing guys. Udah sih guys. Aduh.
Waduh. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, suka baca bismillah guys ya. Berdoa guys. Minimal baca bismillah guys, supaya diberikan keselamatan. Licin ini turun nih. Jatuh guys. Aduh, persen jatuh guys, pleset. Jatuh ke depan nih guys. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah ini musim kemarau jadi kering guys. Kalau musim hujan licin guys, pleset. Bukan pleset, kakinya sakit guys kalau jatuhnya deglak guys. Yang penting hati-hati. Ini karena saya sudah safety guys, jadi saya tidak satu sedikit masih ini. Aduh. Kalau bahasa Jawanya ini namanya seragan. Ngepulang. Nostalgia masih kecil guys. Ini lagi turun guys. Dekat sebenarnya guys, cuma kalau udah dewasa rasanya kayak jauh guys. Kalau dekat sudah pohon pisang, pohon apa, pohon tanaman biasa guys. Tadi saya videonya nutup sendiri guys karena jatuh guys, pleset ke depan lagi, kabelnya kebalik, mati ya. Aduh ya, alhamdulillah sampai guys, sudah sampai batas kampung. Sampai jumpa lagi guys, bye bye.